Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini untuk pembelajaran fisika kita akan membahas materi baru, yaitu tentang medan magnet. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang medan magnet yang muncul di sekitar kawat yang berarus listrik. Di sini ada gambar bumi. Jadi bumi kita itu sebenarnya adalah magnet permanen raksasa atau magnet batang raksasa yang juga menghasilkan medan magnet seperti gambar yang ini. Ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh bumi. Nah, kutub selatan magnet bumi itu berada di kutub utaranya geografis bumi, sedangkan kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan geografis bumi. Nah, meskipun begitu, mereka tidak tepat berada di satu titik yang sama. Nah, kutub utara dan kutub selatan magnet bumi ini menurut data itu bergeser setiap tahun. Jadi makanya tidak pernah tepat berada di kutub utara atau kutub selatan geografis bumi. Nah, ini kutub utara magnet batang akan mengarah ke kutub selatan magnet bumi, sedangkan kutub selatan magnet batang akan mengarah ke kutub utara magnet bumi. Maksudnya kalau kita melakukan percobaan menggantung sebuah magnet batang gitu ya, itu nanti dia akan mengarah ke utara dan selatan. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang menyebabkan benda lain yang dapat dipengaruhi magnet mengalami gaya magnet. Nah, ini ada beberapa gambar dari magnet batang. Jadi garis gaya magnet yang dihasilkan pada magnet batang. Yang pertama ini, kalau di sekitar magnet batang kita beri serbuk besi, dia akan bentuk seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan, visualisasikan seperti ini, garisnya akan keluar ini dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Ini ya, ini kalau satu batang. Kalau dua, misalkan kutub selatan dan kutub utara didekatkan, bentuknya seperti ini. Dan kalau kutub utara dengan kutub utara, bentuknya kan seperti ini, tolak menolak. Jadi sifatnya hampir sama dengan muatan listrik kalau magnet ini. Nah, tapi berbeda dengan muatan listrik. Kalau muatan listrik itu kan ada muatan positif saja atau muatan negatif saja. Tapi kalau magnet ini kutub utara dan selatan selalu muncul berpasangan. Maksudnya misalkan dari batang ini kita potong jadi 4 bagian, itu masing-masing bagian tetap akan memiliki kutub utara dan selatan. Yang ini juga kutub utara dan selatan. Jadi tidak pernah hanya memiliki kutub positif saja atau kutub negatif saja. Terus sama halnya dengan medan listrik, besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnetnya. Jadi makin rapat ini seperti ini, makin besar juga medan magnetnya. Kemudian ada percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat mempengaruhi arah jarum kompas. Jadi di sini gambar pertama ini rangkaiannya terbuka karena ini saklarnya belum dipasangkan ke sini ya, masih terbuka. Tidak ada arus listrik yang mengalir, akibatnya jarum kompasnya masih lurus-lurus saja, masih diam. Tapi setelah dialiri listrik, yang ini arahnya listriknya searah jarum jam, yang ini berlawanan, ternyata jarum kompasnya menyimpang. Ya, bisa dilihat ya. Ternyata menyimpang. Nah, dari sini menyimpangnya jarum kompas itu menunjukkan bahwa terdapat medan magnet di sekitar kawat yang berarus. Nah, arah penyimpangannya dipengaruhi oleh arah arus listrik yang mengalir dalam rangkaian ini. Bisa dilihat. Oke. Terus, nah, bagaimana menentukan arah medan magnet pada kawat lurus yang berarus listrik? Caranya menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi, ini ya, ibu jari menunjukkan arah arusnya, kemudian 4 jari menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi kalau ini arusnya ke atas, berarti jempolnya arahkan ke atas, kemudian 4 jarinya kan melingkar berlawanan arah jarum jam. Nah, simbol lainnya biasanya dituliskan dengan simbol X atau silang dengan dot.
Keterangannya B ini, jadi yang ini itu adalah medan magnetnya karena merupakan besaran vektor, jadi dia memiliki arah juga selain besar. Arusnya I, kemudian tanda X itu menyatakan medan magnet yang masuk ke bidang gambar. Kalau tanda dot itu menandakan keluar dari bidang gambar. Jadi kalau I-nya ke atas berarti ibu jari arahkan ke atas, 4 jarinya kan akan melingkar seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Nah, yang di sebelah kanan kawat itu berarti dia akan masuk ke bidang gambar, sedangkan yang di sebelah kiri kawat dia akan keluar dari bidang gambar. Berikutnya untuk kawat melingkar berarus listrik. Nah, caranya sama dengan yang kawat lurus tadi, yaitu menggunakan kaidah tangan kanan dan dengan memperhatikan arah arusnya. Jadi misalkan ini kan arah arusnya seperti ini, dari sini ke sini. Nah, yang posisi yang di sini sebelah kanan ini I-nya ke atas berarti B-nya berlawanan arah jarum jam. Yang ini I-nya ke bawah, B-nya searah jarum jam. Berikutnya ada kumparan, jadi arah medan magnet pada kumparan berarus listrik. Cara menentukan arahnya sedikit berbeda, yaitu kalau tadi kan ibu jari menentukan arah arus, 4 jari menentukan arah medan magnet. Kalau ini 4 jarinya mengikuti arah arusnya. Jadi misalkan ini kan arah arusnya seperti ini, I, kemudian ini naik ke atas, jadi I-nya ke atas. Nah, 4 jari arahkan ke atas, ibu jari menunjuk arah ke utara. Jadi nanti medan magnetnya keluar dari sini masuk ke sini, dari utara masuk ke selatan. Nah, ini ya kaidah tangan kanan yang digunakan. Arah arus ditentukan oleh keempat jari, arah utara ditentukan oleh ibu jari. Berikutnya ada hukum Biot-Savart. Biot-Savart ini terdiri dari 2 orang yang dilakukan percobaan yang dilakukan oleh 2 orang, yaitu Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart. Berhasil menentukan bentuk medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang stabil. Nah, kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan tentang besar induksi magnetik, yaitu sebanding dengan kuat arus listrik I, sebanding dengan panjang elemennya penghantarnya L, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P dengan elemen penghantar DL, dan sebanding dengan sinus sudut apit antara arah arus pada DL dengan garis penghubung titik P dengan DL. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kita mau mencari medan magnet di titik P ini ya. Nah, itu dia berbanding lurus dengan arus yang mengalir di kawat penghantar ini. Kemudian dengan DL ini panjang tapi hanya sebagian kecil panjang yang diambil, jadi sangat kecil DL. Tetanya adalah sudut yang dibentuk antara arah arus, ini kan arah arusnya ke sana, berarti ini naik ke atas kan, di sini naik ke atas, kemudian dengan dengan garis penghubung titik P di ini, titik P di sini. Nah, makanya tetanya yang ini. Gitu. R-nya jarak P ke DL. Di sini ada keterangannya. Mu 0 ini besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini untuk mencari dB. Jadi perubahan perubahan induksi magnetik yang sangat kecil dari ini. Nah, kalau mau mencari B total keseluruhan atau besar induksi magnetik pada titik P, kita gunakan integral karena kan tadi di sini dB, maka mencari B kita memerlukan bantuan integral. Nah, yang pertama kita tentukan besar induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus yang sangat panjang. Nah, di sini ada gambarnya. Misalkan ini kawat lurusnya yang berarus, kemudian kita mau cari medan magnet di titik P yang ini. Nah, titik P ini membentuk sudut terhadap DL yang bawah ini dan juga yang atas ini. Nah, yang ini ini theta 1, yang ini theta 2. Nah, membentuk sudut theta 1 dan theta 2. Ini penurunan rumusnya nanti untuk menentukan rumusnya maksudnya. Jadi cari dulu sin theta, kotang theta, kemudian DL-nya berapa, kemudian kita masukkan ke persamaan DBP tadi hingga kita gunakan integral ini ya.
sehingga diperoleh ini. Nah, sudutnya itu cos theta 2 min cos theta 1, berarti cos theta 2 min cos theta 1. Nah, ini. Kemudian kita kalau masukkan ini min dimasukkan ke sini menjadi cos theta 1 min cos theta 2. Berarti kalau sangat panjang kawatnya ini berarti kan theta 1 mendekati 0, theta 2 mendekati 180 derajat. Makanya dimasukkan cos theta 1 cos theta 2 min 1. Ini min kali min jadi plus, maka hasil akhirnya untuk menentukan medan magnet pada titik di sekitar kawat lurus yang sangat panjang itu mu 0I per 2pi kali A. Mu 0 ini besarnya 4pi kali 10⁻⁷. B-nya kuat medan magnetnya, satuannya Tesla. I-nya kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian A-nya jarak titik P ke kawat berarus, satuannya meter. Berikutnya, besar induksi magnetik di sekitar kawat melingkar yang berarus. Jadi ini kawatnya, kita mau cari medan magnet di titik P ataupun di titik Q. Jadi bisa di titik P ataupun di titik Q. Nah, yang untuk di titik P kita gunakan ini persamaan mu 0I kali A sin alfa per 2R kuadrat. R-nya jaraknya dl ke P, kemudian I-nya arus ya sudah jelas, A-nya ini jari-jarinya kawat melingkar. Sin alfanya sudut yang dibentuk antara sumbunya ini P, sumbu yang mengenai titik P dengan dl, makanya besarnya alfa di sini. Kemudian kalau mau mencari kuat medan magnet di titik Q yang di pusat sini, nah ini besarnya ternyata diperoleh setelah penurunan adalah mu 0I per 2A. A-nya jarak jari-jarinya. Jadi karena ini alfanya 90 derajat ya, kalau di tengah sini alfanya tepat 90 derajat, jadi bisa dimasukkan jadinya 1, maka B titik Q adalah mu 0I per 2A. Yang ketiga ada besar induksi magnetik di sekitar solenoida. Solenoida itu kumparan yang terbentuk dari kawat panjang yang dililitkan hingga membentuk sebuah spiral rapat. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bentuk seperti ini yang kawat panjang berarus tadi. Kemudian di sini kita bisa mencari induksi magnetik atau besar medan magnetik di pusat dan juga di tengah. Jadi B-nya itu kan berada di ini garis putus-putus warna biru ini. Jadi kita bisa menentukan B yang di tengah sini ataupun B yang di ujung-ujungnya ini. Nah, yang pertama di titik O ini adalah yang di tengah. Itu besarnya mu 0I kali N per L. I-nya kuat arus, N-nya ini banyaknya lilitan solenoida, L-nya adalah panjangnya solenoida. Jadi ini harusnya L-nya di sini ya, di sini panjangnya L. Kemudian kalau yang di ujung di titik P di sini itu setengahnya dari yang di pusat, jadi mu 0I N per 2L. Nah, di sini keterangannya sudah ada. Kemudian yang terakhir ada besar induksi magnetik di sumbu toroida yang berarus. Toroida itu adalah solenoida yang dilengkungkan hingga membentuk lingkaran. Jadi seperti ini bentuknya. Toroida namanya. Nah, kalau kita gambarkan besaran-besarannya, jadi I-nya ke sini ya, melewati toroida ini kemudian keluar. Nah, B-nya itu adalah ada di sini di sumbunya, di pusatnya. Pusat lengkungan yang ini. Yang garis putus-putus ini ya kelihatan ada panah-panahnya, ini arahnya B. Kemudian nah ini sumbu toroida. Nah, kalau kita mau mencari besarnya medan magnetik, induksi magnetik di sumbu toroida itu adalah sebagai berikut. Mu 0 kali I kali N per 2pi R. N-nya banyaknya lilitan toroida, R-nya ini jari-jari efektif. Jadi dari pusat ini ke sumbunya ini R, jari-jari efektifnya. Oke, jadi ini untuk materinya hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa contoh soal yang terkait dengan materi.